Kejayaan Subaru dan kesuksesan Porsche telah membuat reputasi mesin ini jadi lebih baik lagi. Ciri-ciri mesin ini adalah lebar, pendek, dan punya dua baris piston yang posisinya saling membelakangi. Sudah tahu kan mesin yang gua maksud? Ya betul, mesin yang gua maksud adalah mesin flat atau mesin boxer. Dan di video kali ini, gua akan kasih sebuah fakta bahwa sebenarnya mesin flat dan mesin boxer itu adalah dua mesin yang berbeda cuy. Di manakah letak perbedaannya? Pada dasarnya, mesin boxer itu sudah pasti mesin flat, tapi mesin flat belum tentu mesin boxer. Perbedaan antara mesin flat dan boxer sebenarnya hanya pada satu part, yaitu crankshaft. Pada mesin flat, satu crank pin atau big end dibagi untuk dua connecting rod yang posisinya saling membelakangi. Karena satu big end untuk dua connecting rod, terkadang mesin flat ini juga disebut mesin V 180 derajat. Mesin flat ini biasa ditemui di mesin yang jumlah silindernya banyak, seperti 12 silinder misalnya. Kayak mesin Porsche 917, Ferrari Testarossa, dan Ferrari Berlinetta BB512. Kelebihan mesin flat adalah desain mesinnya yang lebih simpel dan biaya pembuatannya yang lebih rendah jika dibandingkan dengan mesin boxer. Sedangkan kekurangan mesin flat alias mesin V 180 derajat ini sama seperti mesin berkonfigurasi V pada umumnya, yaitu getaran yang dihasilkan mesin ini cukup untuk menggetarkan jiwa dan raga. Hal ini disebabkan oleh posisi piston yang saling membelakangi, gerakannya juga saling berkebalikan. Jadi kalau ada piston yang bergerak naik, maka piston di belakangnya akan bergerak turun, begitu pula sebaliknya. Kondisi kayak gini di mesin kalau diibaratkan seperti orang genjot sepeda sampai sepedanya ikut goyang ke kanan dan ke kiri. Tapi tenang, getaran yang dihasilkan mesin flat ini masih bisa diredam dengan menambah balancer atau counterweight pada crankshaft. Sedangkan untuk mesin boxer, setiap connecting rod akan mendapatkan crank pinnya sendiri-sendiri. Karena satu crank pin untuk satu connecting rod, gerakan naik turun piston yang saling membelakangi itu bisa diatur sesuka hati sebenarnya. Cuma untuk konfigurasi mesin tiduran dengan dua blok silinder yang saling bertolak belakang kayak gini, udah paling bener kalau piston yang saling membelakangi gerakannya dibuat selaras. Jadi kalau satu piston naik, piston di belakangnya akan ikut naik ke TMA, dan kalau satu piston turun, piston di belakangnya akan turun ke TMB juga. Pergerakan seperti ini dipadukan dengan langkah piston yang berbeda, di mana kalau ada piston yang sedang langkah usaha, piston di belakangnya melakukan langkah hisap dan begitu pula sebaliknya, akan menghasilkan getaran mesin yang sangat minim. Karena ketika ada piston yang melakukan proses hisap, piston ini sekaligus menjadi counterweight untuk piston di belakangnya yang sedang proses usaha. Hal inilah yang menjadikan mesin boxer itu pemakaiannya lebih luas di dunia mesin flat. Mulai dari 2 silinder, 4 silinder, sampai 6 silinder, sebagian besar menggunakan konfigurasi mesin boxer ini, walaupun pada akhirnya pembuatan mesin boxer itu lebih rumit dan biaya pembuatannya lebih mahal ketimbang mesin flat tipe V 180 derajat tadi. Overall cuma itu sih perbedaan serta plus minus antara mesin flat tipe boxer dan flat tipe V 180 derajat. Untuk kelebihan dan kekurangan mesin flat yang lainnya itu masih sama. Contohnya seperti kelebihan mesin flat yang memiliki pusat gravitasi yang rendah, yang bikin mobil bermesin flat itu jauh lebih stabil ketimbang mobil yang mesinnya inline atau V, dan kekurangan mesin flat yang ukurannya sangat lebar dan pendek yang bikin perawatan mesinnya lebih ribet. Nah, dikarenakan perbedaan antara mesin flat dan boxer yang hanya beda di crankshaft, sepertinya sudah menjadi kewajaran kalau penyebutan antara mesin flat dan boxer seringkali tertukar. Misalnya kayak mesin Subaru EJ series dan Porsche 911 series yang konfigurasinya ditulis flat, yang kalau menurut penjelasan barusan, hal ini agak ambigu. Tapi di sisi lain, Ferrari Berlinetta BB512 yang dijadiin contoh tadi, huruf BB sebenarnya adalah singkatan dari Berlinetta Boxer. Padahal sebenarnya, mesin Ferrari Berlinetta ini konfigurasinya flat V 180 derajat. Tapi walaupun penyebutan antara mesin flat dan boxer terbolak-balik kayak gitu adalah hal yang wajar, bukankah sebuah hal yang bagus kalau kita bisa tahu perbedaan antara mesin flat dan boxer ini?
Jadi kalau suatu saat ada orang lain yang bertanya bedanya mesin flat dan boxer, entah di sosmed atau di real life, dan kita bisa menjawabnya, itu bisa menjadi amal jariah bagi kita karena menyebarkan ilmu bermanfaat. Bisa juga jadi nilai tambah di sekolah ketika guru kalian secara random menanyakan perbedaan antara mesin flat dan boxer, atau pertanyaan perbedaan mesin flat dan boxer keluar pas ulangan dan kalian bisa menjawabnya dengan benar. Atau bahkan ketika suatu saat ada Willy Salim versi Petrolhead yang nanyain perbedaan antara mesin flat dan boxer, terus pas kalian jawabnya bener, kalian mungkin bisa dapat iPhone atau duit 10 juta. Siapa yang tahu kan cuy? Tapi sebelum Willy Salim versi Petrolhead muncul, ada baiknya kalian paket lengkap dulu di channel Jabret Media. Karena di channel ini, segala hal yang berbau otomotif akan dibahas, termasuk hal-hal receh tapi bermanfaat, kayak perbedaan mesin flat dan boxer ini cuy. Oke, sekian dulu untuk video kali ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.